Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan belajar dan pembelajaran pertemuan yang ke-13 dengan materi masalah-masalah dalam pembelajaran matematika yang akan disampaikan oleh Ajeng Fortuna dan kawan-kawan. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan Bapak persilahkan pada kelompoknya Ajeng dan kawan-kawan untuk menampilkan presentasinya. Waktu dan tempat Bapak persilahkan. Baik, Pak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga kepada Bapak Dian Kurniawan SPD MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Bapak Dian Kurniawan SPD MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi pada pertemuan kali ini yang membahas tentang masalah-masalah belajar dan pembelajaran. Sebelum kita mempresentasikan makalah pada pertemuan kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Salma Maripa, dengan NPM 182151136. Kemudian ada Ajeng Fortuna dengan NPM 182151100. Kemudian ada Padilla El Kudsi dengan NPM 182151107. Yang terakhir ada Mega Rahmawati dengan NPM 182151103. Langsung saja ke pemateri pertama. Untuk presentasi pertama, saya persilahkan kepada Ajeng Fortuna. Kepada Ajeng disilahkan. Tes, suara saya terdengar nggak? Tes. Tes. Terdengar. Nah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memulai presentasi pada hari ini. Sebelumnya, saya Ajeng Fortuna dengan NPM 182151100 ingin membahas mengenai pengertian dan jenis-jenis masalah belajar. Nah, sebelumnya saya ingin memaparkan pengertian dari masalah belajar terlebih dahulu. Jadi, masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikan sebagai suatu hal yang mengenakan. Nah, di sini ada menurut Prayitno pada tahun 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, kemudian masalah juga menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain. Dan juga masalah ini perlu dihilangkan. Nah, selanjutnya untuk pengertian dari belajar, menurut psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau bisa juga pengertian belajar didefinisikan sebagai sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, jadi dari definisi masalah dan belajar tadi, maka masalah belajar dapat disimpulkan yaitu masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Itu untuk pengertian dari masalah belajar. Nah, selanjutnya
selanjutnya saya ingin membahas mengenai jenis-jenis masalah dalam belajar. Yang pertama ini ada learning disorder atau bisa disebut dengan kekacauan belajar. Nah, learning disorder ini merupakan keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar ini, potensi dasarnya tidak dirugikan, tapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya. Tapi lebih rinci, salah satu contoh yaitu ketika siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga yang keras seperti karate dalam hati yang menurut mereka gerakannya lambat atau lemah gemulai. Nah, kemudian yang kedua itu ada learning, nah proses belajar yang dilakukan siswa ini tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnotas mental atau gangguan psikologis lainnya. Nah, Sabi atletis dan sangat cocok sebagai atlet bola voli, namun karena dia tidak pernah dilatih bermain voli, nah kemudian yang ketiga ada underachiever, yaitu kurangnya berprestasi. Mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya ini tergolong rendah. Misalnya ada siswa yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasannya ini tergolong sangat unggul. Seperti IQ-nya ini mencapai 130 sampai 140. Namun prestasi belajarnya ini bisa dikatakan biasa-biasa saja atau malah sangat rendah. Nah, yang keempat ada slow learner. Slow learner yaitu lambat belajar. Nah, slow learner adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga siswa ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan siswa lainnya yang memiliki taraf potensial intelektualnya yang sama. Nah, yang terakhir ada learning disabilities, yaitu ketidakmampuan belajar. Nah, mengacu pada gejala di mana siswa ini tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar ini di bawah potensi intelektualnya. Nah, mungkin tadi pengertian dari masalah belajar dan jenis-jenis masalah belajar. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, oleh karena itu saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ajeng yang sudah mempresentasikan pengertian dan jenis-jenis masalah belajar. Selanjutnya ada faktor belajar. Akan disampaikan oleh Pak. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab masalah dalam belajar. Faktor-faktor ini ada dua faktor utama, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor eksternal yang berasal dari luar atau dari lingkungan. Untuk faktor internal ini ada karakteristik siswa dan sikap terhadap belajar. Bisa dilihat dari belajar apakah siap seperti mempersiapkan buku, alat tulis, dan ketika belajar apakah mencatat pelajaran dan memperhatikan. Lalu selanjutnya itu motivasi belajar. Motivasi belajar ini dapat dilihat dari bentuk ketahanan atau ketekunan dalam belajar, kesungguhan dalam menyimak, mengerjakan tugas. Biasanya yang motivasinya rendah ini akan cepat bosan ketika belajar. Yang keempat yaitu konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar yaitu fokus
siswa ketika belajar, apakah memperhatikan guru, ataukah justru misalnya ketika di kelas, siswa itu malah mengobrol bersama temannya. Lalu selanjutnya mengelola bahan ajar. Di sini maksudnya adalah kemampuan siswa dalam mengelola bahan ajar. Ada siswa yang mampu untuk belajar secara mandiri, ada siswa yang tidak mampu untuk belajar secara mandiri. Nah, untuk siswa yang tidak mampu belajar secara mandiri ini dapat diberikan bantuan oleh guru, misalnya memberikan scaffolding kepada siswa. Yang keenam yaitu kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar ini maksudnya jadwal atau rutinitas siswa dalam belajar. Apakah misalnya siswa ini ketika pulang sekolah ini mengulang kembali pelajarannya, ataukah justru siswa malah belajar ini dengan sistem kebut semalam, yang belajarnya menjelang ujian saja. Jadi hanya mendapatkan ingatan jangka pendek, karena ketika setelah ujian ini kan biasanya akan melupakan materi yang telah dipelajari secara mendadak. Lalu tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan ini akan mempengaruhi karena seperti yang dijelaskan oleh Ajeng, kalau slow learner atau yang lambat belajar ini diperlukan perhatian khusus, yaitu memberikan kelas tambahan. Yang ke-8, yaitu gangguan kesehatan, misalnya kondisi tubuh yang sakit atau kurang gizi. Atau dapat juga seperti gangguan panca indera, seperti saya misalnya matanya itu minus. Kalau misalnya ditaruh di bangku paling belakang, itu kan tidak dapat melihat papan tulis dengan jelas dan tidak dapat memperhatikan penjelasan guru, otomatis pemahamannya kurang dan ini akan mempengaruhi hasil belajar. Nah, itu tadi adalah faktor internal. Selanjutnya itu faktor eksternal. Yang pertama adalah guru. Kita semua tahu ya kalau guru itu memegang peranan krusial dalam proses belajar. Menurut Lindgren, guru yang akrab dengan murid, menghargai usaha-usaha murid dalam belajar, dan suka memberi petunjuk kalau murid menghadapi kesulitan, akan dapat menimbulkan perasaan sukses dalam diri muridnya. Dan hal ini akan menyuburkan keyakinan diri dalam diri murid. Selain itu, guru juga diharuskan memberikan contoh sikap yang positif, sehingga murid akan mencontoh dan melaksanakan sikap yang positif juga. Selanjutnya itu keluarga. Menurut Belmont dan Morola, anak-anak yang berasal dari keluarga yang banyak jumlah anak mempunyai keterampilan intelektual lebih rendah daripada anak-anak yang berasal dari keluarga yang jumlah anaknya sedikit. Masalah lain yang dihadapi dan dapat mempengaruhi hasil belajar, mohon maaf, misalnya keluarganya tidak utuh atau kurang harmonis, lalu sikap orang tuanya yang acuh tak acuh, pilih kasih, bahkan harapan orang tua yang terlalu tinggi terhadap anak juga dapat memberikan beban pikiran lebih kepada anak dan akan mempengaruhi hasil belajar. Yang terakhir adalah keadaan ekonomi dari keluarga. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini biasanya adalah teman sebaya. Misalnya kalau ada anak yang motivasi belajarnya rendah, lalu bergabung bersama anak-anak yang ambisius, dia akan mengikuti anak-anak yang ambisius dan akan menjadi ambisius juga. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi lingkungan sosial ini dapat berpengaruh positif atau negatif. Yang terakhir yaitu kurikulum sekolah ini mencangkup tujuan yang akan dicapai, isi pendidikan, proses kegiatan belajar mengajarnya, evaluasi, dan sarana prasarana. Seperti misalnya kemarin dari perubahan KTSP ke Kurtilas, ya kan ada perubahan cara belajar. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, untuk kelengkapan sarana dan prasarana ini dapat terciptanya iklim pembelajaran kondusif, lalu mempengaruhi juga kemudahan siswa untuk mendapatkan informasi dan sumber belajar. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai faktor-faktor penyebab masalah dalam belajar. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Fadila yang telah membahas tentang faktor-faktor penyebab masalah dalam belajar. Selanjutnya, pembahasan mengenai ciri-ciri siswa yang akan disampaikan Ajeng. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai ciri-ciri siswa yang bermasalah dalam belajar.
Di sini yang pertama ada hasil belajar tidak seimbang dengan usaha, kemudian yang kedua tidak bergairah dalam belajar, yang ketiga muncul sikap atau tingkah laku yang menyimpang, keempat lambat dalam mengerjakan tugas, dan yang kelima ketidakmampuan dalam suatu atau beberapa bidang. Nah, saya akan membahas mengenai yang pertama itu, hasil belajar ini tidak seimbang dengan usaha. Jadi, hasil yang dicapai oleh siswa ini tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Karena kan ada ya siswa yang telah berusaha dengan giat, dengan usaha yang keras, seperti dengan belajar yang giat, tetapi nilai yang dicapai ini tergolong standar atau bahkan nilainya itu selalu rendah. Nah, seperti itu untuk hasil belajar tidak seimbang dengan usaha. Nah, kemudian yang kedua, tidak bergairahnya dalam belajar. Nah, gairah dalam belajar ini berhubungan dengan motivasi, yaitu dengan kurangnya bergairah untuk mengikuti pelajaran, tidak adanya minat untuk berdiskusi, dan lalainya dalam mengerjakan tugas. Jadi, motivasi dalam belajar ini sangat diperlukan untuk siswa dalam mengikuti pelajaran. Nah, ketiga itu munculnya sikap atau tingkah laku yang menyimpang, seperti siswa yang datang terlambat, siswa mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian siswa yang mengganggu di dalam ataupun di luar kelas, dan juga siswa yang tidak mau mencatat pelajaran, kemudian siswa yang tidak teratur dalam kegiatan belajar, seperti dia rusuh di kelas, tidak memperhatikan guru, kemudian mengasingkan diri, siswa yang suka menyendiri dan merasa tersisihkan. Jadi dia tidak mau bekerja sama dan sebagainya. Itu ciri-ciri yang ketiga. Nah, yang keempat ini yaitu lambat dalam mengerjakan tugas. Jadi, lambat dalam mengerjakan tugas-tugas kegiatan belajar. Jadi, siswa ini selalu tertinggal dari kawan-kawan yang lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sudah tersedia waktunya. Jadi, siswa ini selalu terlambat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Misalnya, rata-rata anak-anak itu dapat menyelesaikan suatu tugas dalam waktu 40 menit. Tetapi anak yang menghadapi kesulitan dalam belajar ini memerlukan waktu yang lebih lama dari anak yang lainnya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian yang kelima, ketidakmampuan dalam suatu atau beberapa bidang. Nah, jadi ketidakmampuan dalam suatu atau beberapa bidang ini ditandai oleh ketidakmampuan siswa dalam bidang tertentu. Misalnya, siswa yang selalu sulit untuk memahami isi bacaan atau sulit untuk menguraikan bagian-bagian atau sebagainya. Tetapi siswa ini cenderung lebih bisa ke hal-hal seperti hitung-menghitung. Jadi siswa ini kurang di hal memahami isi bacaan, tetapi dia ini lebih condong ke hal-hal yang hitung-menghitung. Jadi ketidakmampuan dalam suatu atau beberapa bidang. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai ciri-ciri dari siswa yang bermasalah dalam belajar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ajeng yang telah menyampaikan materi tentang ciri-ciri siswa yang bermasalah dalam belajar. Selanjutnya ke materi cara pengungkapan masalah belajar yang akan disampaikan oleh Mega. Kepada Mega dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Untuk mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami masalah belajar dapat dilakukan dengan cara analisis hasil tes belajar, tes kemampuan dasar, skala kebiasaan belajar, serta observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Sekarang
Kita akan bahas pertama itu dari analisis hasil tes belajar. Melalui tes hasil belajar, akan diketahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Siswa dikatakan telah mencapai tujuan pengajaran apabila dia telah menguasai sebagian besar materi yang telah diajarkan. Ketentuan penguasaan bahan ditentukan dengan menetapkan patokan, yaitu presentasi minimal yang harus dikuasai oleh siswa. Siswa yang belum menguasai bahan pelajaran sesuai patokan yang ditetapkan dikatakan belum menguasai tujuan pengajaran. Siswa yang seperti ini diduga siswa yang mengalami kesulitan belajar dan memerlukan bantuan khusus. Nah, untuk analisis tes hasil belajar ini ada dua cara, yaitu yang pertama metode quick reference. Metode ini merupakan tes yang mengasumsikan bahwa instrumen evaluasi atau soal gunakan telah dikembangkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, tahapannya itu ada yang pertama, menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5 atau 6. 2, membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ketiga, menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah. Yang keempat itu, membuat ranking atau tingkatan guna mempermudah dalam pemberian prioritas layanan psikologis. Dengan hasil penandaan itu, maka dapat dikatakan bahwa kelas atau individu-individu tersebut memerlukan bimbingan belajar karena prestasinya belum memenuhi harapan. Nah, yang kedua itu ada metode non-reference. Metode ini merupakan nilai prestasi rata-rata dijadikan ukuran pembanding bagi setiap nilai prestasi masing-masing siswa. Tahapannya ada yang pertama itu mencari dan menghitung nilai rata-rata kelas atau kelompok. Yang kedua, menandai siswa-siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Yang ketiga, jika mau diadakan prioritas layanan bimbingan, terlebih dahulu harus membuat ranking seperti pada metode yang pertama tadi. Nah, terus yang kedua itu ada tes kemampuan dasar. Setiap siswa memiliki kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur atau diungkap dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. Diasumsikan bahwa anak normal memiliki tingkat kecerdasan IQ antara 90 sampai 109. Hasil belajar yang dicapai siswa hendaknya dapat mencerminkan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Murid yang memiliki kemampuan dasar tinggi akan mencapai hasil belajar yang tinggi pula. Bila mana seorang siswa mencapai hasil belajar lebih rendah dan tingkat kecerdasan yang dimilikinya, maka yang bersangkutan digolongkan sebagai siswa yang mengalami masalah belajar. Ketiga itu ada skala sikap dan kebiasaan belajar. Belajar merupakan tugas seorang siswa. Oleh karena itu, seorang siswa perlu memiliki kebiasaan belajar yang baik. Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor keberhasilan belajar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berarti antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar. Hal ini berarti siswa yang mempunyai kebiasaan belajar yang baik cenderung memperoleh hasil belajar yang baik. Sesuai dengan hasil penelitian tadi, Prayitno juga menyatakan bahwa cara belajar itu mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Oleh sebab itu, jika seorang siswa mendapat nilai yang kurang memuaskan dalam belajar, salah satu faktor penting yang perlu diperiksa adalah bagaimana cara belajar yang ditempuh. Untuk mengungkap sikap dan kebiasaan belajar siswa, dapat dikembangkan alat berupa skala sikap dan kebiasaan belajar. Melalui alat ini dapat diungkap cara siswa mengenal tugas sekolah, sikap terhadap guru, sikap dalam menerima pelajaran, dan kebiasaan dalam melaksanakan kegiatan belajar. Dengan sikap kebiasaan belajar siswa akan dapat mengetahui siswa yang sikap dan kebiasaan belajarnya sudah memadai dan perlu dipertahankan, serta siswa yang memerlukan bantuan khusus.
agar dapat meningkatkan hasil belajarnya. Nah, yang keempat itu ada observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Jadi pada saat proses belajar mengajar itu, guru melakukan observasi kepada siswa. Jadi apakah siswa itu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, atau apakah dia sering hadir dalam kelasnya, terus bagaimana partisipasinya dia dalam menyelesaikan masalah, partisipasi dia dalam mengerjakan tugas kelompok, dan kemampuan kerjasama dan penyesuaian sosialnya. Apabila ada siswa yang dia tidak hadir, terus tidak mengerjakan, terus juga kurang aktif dan kurang berpartisipasi, dapat dikatakan bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mega yang sudah menyampaikan materi mengenai cara pengungkapan masalah belajar. Selanjutnya, upaya pengentasan masalah belajar yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama, beberapa upaya yang dapat dilakukan menurut Prayitno sebagai berikut. Yang pertama ada pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang menghadapi masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Nah, dengan tujuan untuk meluruskan pemahaman dan konsep siswa. Dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, maka siswa mempunyai kesempatan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Yang kedua ada kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Nah, kegiatan pengayaan biasanya dilakukan dengan pemberian tugas tambahan yang diberikan di luar jam belajar. Kemudian yang ketiga ada peningkatan motivasi belajar. Dilakukan dengan cara pemberian persepsi dan mengajar sesuai kemampuan siswa. Prosedur-prosedur yang dapat dilakukan menurut Prayitno sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas tujuan belajar. Sehingga setelah disampaikannya tujuan belajar, siswa akan mengetahui pentingnya pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat siswa. Nah, maksudnya itu ketika guru memberikan soalnya itu harus setipe. Jadi dari yang rendah, sedang, tinggi gitu. Jadi jangan langsung ke yang tinggi agar siswa bisa memahami soal dan materi tersebut. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. Yang keempat, pemberian hadiah berupa penguatan dan hukuman. Yang kelima, menciptakan suasana hubungan yang hangat antara guru dan murid atau murid dengan murid. Yang keenam, menghindari tekanan-tekanan dan suasana yang tidak menentu. Misalnya, seperti suasana yang menakutkan, mengecewakan, membingungkan. Nah, cara-cara seperti ini misalnya dihindari dengan cara dibujuk siswanya. Yang keempat, ada bila siswa tidak memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang baik, maka dikhawatirkan siswa tersebut tidak akan mencapai hasil belajar. Nah, prestasi belajar diperoleh melalui usaha dan kerja keras. Biasanya pengembangan sikap dilakukan dengan meningkatkan usaha dan disiplin dalam belajar. Yang kelima, layanan konseling. Layanan konseling merupakan pemberian konsultasi secara tatap muka kepada klien dan kepada klien oleh konselor. Sehingga konselor bisa mengatasi atau memberikan upaya-upaya dalam masalah tersebut.
Selanjutnya ada penanganan masalah belajar yang sesuai. Nah, yang pertama ada learning disorder. Keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Nah, biasanya akar dari permasalahan ini adalah upaya untuk mengatasi masalah ini dengan cara untuk melakukan pelajaran di luar kebiasaannya. Selanjutnya ada learning dysfunction. Siswa meskipun tidak menunjukkan gejala subnormalitas. Nah, masalah utama dalam masalah belajar ini adalah ketidaktahuan seorang pendidik akan potensi yang dimiliki peserta didik. Cara mengatasinya yaitu membantu peserta didik untuk menemukan potensi dan menuntun untuk mengembangkan bidang sesuai potensinya. Selanjutnya ada underachiever, yaitu memiliki tingkat kecerdasan luar biasa, namun prestasinya rendah. Nah, ketidaksenangan akan seseorang pendidik atau pelajaran tertentu bisa menjadi penyebab masalah ini, atau seorang peserta didik yang banyak potensi namun malas belajar. Nah, penanganannya melaksanakan inovasi metode pembelajaran yang lebih kreatif untuk meningkatkan motivasi. Selanjutnya ada slow learner. Membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami suatu konsep. Seorang guru harus bisa berkoordinasi masalah tersebut, bisa dengan melakukan pelajaran tambahan, les atau hal lain yang jadi pilihan dari masalah. Selanjutnya ketidaktahuan manfaat dari belajar adalah masalah dari penanganannya. Pendidik sangat berperan dalam mengatasi masalah ini dengan menyadarkan peserta didik akan pentingnya belajar untuk bekal masa depan. Udah. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memberikan materi pada pertemuan kali ini. Sekarang kita memasuki, silakan kepada para audien yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kami akan membuka 2 sesi, setiap sesi menampung 3 pertanyaan. Kepada para audien dipersilahkan. Ada silakan kepada Resti untuk mengutarakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Barokah dengan NPM 20215104. Di sini saya ingin bertanya,
tadi itu salah satu masalah belajar adalah mengenai abilities dan tadi juga sudah disebutkan gitu bahwa solusinya itu adalah dengan menyadarkan peserta didik tersebut akan pentingnya belajar guna masa depan yang baik. Nah, yang jadi pertanyaannya itu bagaimana implementasinya atau mungkin cara yang efektifnya gitu guru dalam menyadarkan peserta didik tersebut gitu. Silakan menulis kolom chat. Karena pertanyaannya sudah diberikan. Terima kasih kepada Resti yang sudah bertanya. Silahkan kepada Santi untuk mengutarakan pertanyaannya. Jangan lupa menuliskan di kolom chat ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya izin bertanya. Jadi di sini dalam penanganan masalah belajar yang sesuai, poin 7.3 itu ada yang namanya underachiever, yaitu ketidaksenangan akan seorang pendidik. Nah, ini tuh masalah yang lumrah banget yang telah dialami beberapa orang. Ada gak solusi lain selain seorang guru memperbaiki perilakunya? Karena melihat fakta di lapangan, kan seorang pendidik tidak tahu apakah anak tersebut menyukainya atau tidak gitu loh. Karena kan gak mungkin kita siswa bilang ke guru, ibu aku gak suka kamu. Bisa ditangkap gak teh pertanyaannya? Bisa. Terima kasih.
Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu ya. Izin menjawab pertanyaan Santi. Nah, kan tadi kan Santi itu kan menanyakan bagaimana solusi lain atas penanganan masalah underachiever selain seorang pendidik ini memperbaiki perilakunya terhadap peserta didik. Nah, masalah underachiever kan kurang berprestasi ini kan banyak faktornya dijelaskan. Misalkan dia itu sebenarnya punya potensi pintar, kayak misalkan IQ-nya itu tinggi yang tadi 130 sampai 140, tapi hasilnya ini memang tidak sesuai dengan prestasi yang dimiliki. Kemudian caranya tadi kan seorang pendidik, seorang guru harus memperbaiki perilakunya agar bisa bersahabat dengan peserta didik. Memang sebagai guru emang susah ya untuk mendekat, tapi kita emang sebagai guru kan juga harus dekat dengan murid. Misalkan dengan cara memotivasi dan sebagainya, kan sebenarnya anak murid itu nggak suka sama salah satu guru kan juga ada alasannya ya kan. Nggak mungkin ada guru yang padahal dia udah melakukan yang baik dalam mengajarkan, tapi si siswa ini tidak suka. Jadi menurut saya itu tergantung dari gurunya. Jadi kita nanti sebagai calon pendidik memang diharuskan bisa mempunyai sikap yang baik terhadap murid. Dengan pasti kalau kita udah bersikap baik, si siswa juga bakal lebih menghargai. Gitu. Jadi lebih dekatnya seperti itu. Emang susah untuk mendekatkan ke semua siswa, tapi kita sebagai calon pendidik nanti harus terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada karena kan kalau kita menghargai siswa, pasti siswa juga akan menghargai kita sebagai guru yang memberikan materi kan. Nah, masuk nggak? Nah, mungkin kalau dari saya seperti itu. Kalau ada yang lain, silakan.
menjawab yang pertanyaan Rizky Barokah ya. Yang salah satu masalah belajar adalah learning disabilities atau ketidakmampuan dalam belajar, dan solusinya adalah seorang pendidik memperbaiki perilakunya. Bagaimana implementasi atau cara guru yang efektif dalam menyadarkan peserta didik tersebut akan pentingnya belajar guna masa depan yang baik. Seorang guru itu adalah orang tua kedua bagi para siswa ya, setelah kedua orang tuanya di rumah. Maka sewajarnya guru mempunyai peranan besar dalam mentransfer ilmu dan memberikan bekal ilmu kepada para siswanya. Guru tidak sekedar mendidik dan memberikan materi akademik saja di sekolah, namun lebih dari itu, guru diharapkan juga dapat menanamkan nilai-nilai positif pada siswa karena guru merupakan role model bagi para siswanya. Nah, caranya biar kita tuh untuk memotivasi siswa biar belajarnya lebih lagi, kita bisa satu itu membagi contoh bagi siswa. Jadi siswa menilai guru itu kan dari tindakan dan perilakunya. Nah, kita itu harus pandai dalam menjaga sikap dan perilaku guna memberikan contoh yang baik. Terus guru itu menjadi sebagai apresiator. Sebagai guru hendaknya tidak hanya sekedar mementingkan nilai akademis, tetapi juga mengapresiasi usaha siswanya. Sebagai pengajar, menilai siswa dari segi akademis sangat penting, namun juga perlu diingat bahwa menghargai kebaikan yang dilakukan siswa juga sangat perlu. Jadi, kalau misalnya siswa sudah mengerjakan tugasnya, terus itu tuh harus kita apresiasi, terima kasih ya sudah mengerjakan gitu. Kayak gitu, itu jangan cuma diamin aja. Jadi dia tuh jadi bikin semangat untuk mengerjakan tugas dan semakin semangat untuk belajar. Nah, terus juga guru itu bisa berbagi pengalamannya. Jadi mungkin bisa dulu ibu rajin belajar, terus jadinya cita-cita ibu udah tercapai. Nah, kalian jika ingin cita-citanya tercapai harus rajin-rajin belajar. Terus juga guru itu harus mengajarkan sopan santun kepada siswa dan memberikan kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin. Mungkin itu sih yang dapat dilakukan seorang guru untuk menyadarkan peserta didik bahwa belajar itu baik untuk masa depan. Izin menambahkan ya, untuk yang pertanyaan Resi tadi, bagaimana cara meningkatkan motivasi gitu ya, supaya anak-anak nggak malas belajar gitu. Kalau saya pribadi gitu, kalau menemukan waktu PLC, ya kalau murid yang tidak termotivasi gitu, biasanya saya tanya dulu mereka apa gitu. Saya sambungkan misalnya materi ini, kalau misalnya kamu mau jadi ini, kamu tuh harus bisa ini loh gitu. Seperti kayak misalnya yang materi susah itu integral kan. Nah itu kalau mau masuk TI ada artificial intelligence sama virtual reality gitu. Ada intelligence gitu berhubungan sama itu. Nah itu saya jelasin kalau misalnya kamu mau bisa komputer, kamu tuh harus memahami ini dulu seperti itu. Jadi disambung-sambungkan sama apa sih manfaat kita mempelajari itu di dunia nyata gitu. Kadang kan soalnya kalau kita ngerasa, ih ngapain nggak perlu belajar kayak ginian gitu, kita juga jadi males kan. Nah, seperti itu sih kalau saya menemukan murid yang tidak termotivasi. Mungkin ada dari teman lain yang ingin menambahkan. Para penanya sudah jelas jawabannya? Makasih, bisa mengerti. Barangkali dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau menyanggah, silakan.
Ya mungkin itu seperti peribahasa ya. Apa itu dikatakan? Guru kencing berdiri ya, murid kencing berlari ya. Apapun yang dilakukan gurunya selalu ditiru oleh muridnya. Mungkin seperti itu ya. Ya, kalau diumpamakan ya Mega ya. Kalau Mega? Ikuti nggak Bapak tadi? Iya, Pak. Putus-putus Pak di saya. Ya. Jadi seperti yang dicontohkan gitu ya, memberi contoh siswa karena biasanya siswa itu meniru guru ya. Ini seperti peribahasa kan, ada peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. Jadi apapun yang dilakukan gurunya selalu ditiru oleh muridnya. Mungkin kalau diumpamakan seperti itu ya Mega ya. Ya. Iya. Baik, silakan dilanjutkan ya. Silakan kepada Audi. Oh, ya, Mega ini yang kemarin PLP dengan Bapak ya, ini Mega ini. Iya, Di Pak. Jakarta berarti ya? Aduh, ini jauh berarti ya sinyalnya. Kemarin juga gangguan ya. Tapi bisa ikut PLP ya? Belajar dan pembelajarannya? Kan waktu Oh, LP di sekolahan, Pak, itunya, daringnya. Jadi sinyalnya lebih bagus kalau di sekolah. oh ya, silakan. Lanjutkan kalau begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lanjut saja ke sesi berikutnya. Kalau sesi pertama sudah selesai gitu, supaya menghemat waktu. Gitu. Baik Pak, ini tidak ada lagi yang ingin bertanya mungkin. Apakah ditutup saja atau gimana Pak? Nah, kalau ini diberikan masalah, coba dari kelompok pemateri memberikan masalah untuk diselesaikan teman-temannya. Coba. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ataupun masalah yang akan diberikan, silakan saja kalau itu ditutup saja. Baik Pak.
Tutup aja Pak. Tutup aja Pak ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi ataupun masalah yang diberikan oleh kelompok pemateri, silakan disimpulkan dan ditutup saja. Sebelum sebelum melakukan penutup, saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan pada presentasi kali ini, yaitu masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses belajar. Bisa berkenaan dengan keadaan diri siswa itu sendiri ataupun berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan. Masalah-masalah dalam belajar yang dialami siswa dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal siswa, meliputi sikap siswa dalam belajar, motivasi belajar, konsentrasi siswa, mengolah pembelajaran, rasa percaya diri, kebiasaan belajar, serta cita-cita siswa. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal belajar siswa, meliputi guru sebagai pembina siswa belajar, sarana prasarana, lingkungan siswa di sekolah, orang tua, dan kurikulum sekolah. Ciri-ciri siswa yang bermasalah dalam belajar dapat dilihat dari hasil belajar yang rendah, hasil belajar yang tidak seimbang, lamban dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Hambatan-hambatan dalam belajar bisa ada dan disadari, mungkin jika tidak disadari oleh yang mengalami, dan hambatan itu dapat bersifat psikologis, sosiologis, dan fisiologis. Dalam keseluruhan proses belajar, orang akan mengalami hambatan dalam mencapai hasil belajarnya. Terima kasih untuk kelompok 10 yang telah memberikan materi, dan terima kasih juga kepada audien yang telah mendengarkan dan telah memberikan pertanyaannya. Semoga materi yang disampaikan oleh kelompok 10 bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pada kelompok 10 ya. Ini kelompok terakhir ya. Kebetulan anggota-anggotanya ini angkatan 2018 semua. Istilahnya ini berarti mengulang ya, atau belum mengulang berarti ya ini seluruhnya. Ya, mudah-mudahan hasilnya lebih baik ya untuk yang mengulang. Oke, baik. Mungkin Bapak akan sedikit memberikan tambahan. Jadi berdasarkan RPS ini, kajian masalah-masalah belajar dan pembelajaran ini menyangkut pengertian masalah belajar, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar, mengenal dan membantu siswa dalam mengalami kesulitan belajar. Baik. Di setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia. Hanya manusia dapat dididik dan harus selalu dididik ya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikaruniai potensi untuk selalu menyempurnakan diri melalui proses belajar. Nah, tentu sangat logis bagi manusia memilih jalur pendidikan untuk meningkatkan potensi belajarnya. Karena itu pendidikan diarahkan pada pembentukan manusia yang diidamkan ya. Sosok manusia yang diharapkan adalah manusia yang mampu mandiri atau tanggung jawab sendiri. Sedangkan pengajaran yang tugasnya dilaksanakan oleh guru adalah salah satu alat atau usaha untuk membentuk manusia tersebut.
Titik berat pendidikan pada masa-masa mendatang adalah peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar untuk semua jenjang dan jenis pendidikan. Pembelajaran yang menimbulkan interaksi belajar mengajar antara guru siswa mendorong perilaku belajar siswa. Ya, siswa merupakan kunci terjadinya pembelajaran atau perilaku belajar dan pencapaian sasaran belajar. Dengan demikian, bagi siswa, perilaku belajar merupakan proses belajar yang dialami dan dihayati, sekaligus merupakan aktivitas belajar tentang bahan belajar dan sumber belajar di lingkungan. Bagi siswa, dalam kegiatan belajar tersebut melalui tahap sebelum belajar, kegiatan selama proses belajar, dan kegiatan sesudah belajar. Guru sebagai pembelajar memiliki kewajiban mencari, menemukan, dan diharapkan memecahkan masalah-masalah belajar siswa. Dalam pencarian dan penemuan masalah-masalah tersebut, secara profesional guru dapat melakukan langkah-langkah berupa pengamatan perilaku belajar dalam kegiatan belajar mengajar, analisis hasil belajar untuk memberi makna apakah pembelajaran berlangsung sesuai yang direncanakan, dan melakukan tes hasil belajar untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Dengan langkah-langkah tersebut, guru memperoleh peluang menghimpun data siswa berkenaan dengan proses belajar dan hasil belajar. Sebagai guru profesional, diharapkan guru memiliki kemampuan melakukan penelitian secara sederhana ya, yang berkaitan dengan belajar dan pembelajaran agar dapat menemukan masalah-masalah belajar dan memecahkan masalah-masalah belajar. Nah, mungkin ini yang nanti Bapak harapkan kalian lakukan ya. Ya, mungkin dari sekarang ada waktu 2 minggu ya. Ini silahkan kalian melakukan mencari ya masalah-masalah yang berkaitan dengan belajar dan mengajar ya. Oke. Sebagai gambaran ya, kita lanjutkan. Di sini ada problematika dan kasus model-model pengajaran ya. Pengalaman di antara pengajar dalam proses pembelajaran menunjukkan bahwa ada beberapa sekolah model pengajarannya mengondisikan muridnya disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang kurang perlu biasanya ya, seperti bahan pelajaran yang sudah ada dalam buku misalnya ya, menceritakan hal yang tidak perlu dan sebagainya. Sering pula ditemukan waktu kontak antara guru dengan murid tidak dimanfaatkan secara baik. Guru lebih suka memaksakan kehendaknya dalam belajar muridnya sesuai keinginannya, dan ada juga guru untuk memudahkan kerjanya meminta salah seorang muridnya untuk mencatat di papan tulis, kemudian murid lainnya mencatat apa yang dicatat di papan tulis dan kegiatan-kegiatan lainnya yang kurang perlu dan sebagainya ya. Memang biasanya kejadiannya itu biasanya kalau bahan sumber belajarnya itu hanya dimiliki oleh gurunya gitu ya, dan siswanya tidak memiliki buku pelajarannya. Memang di daerah-daerah tertinggal atau terpencil biasanya kejadiannya dapat berlaku seperti itu, sehingga waktu untuk pembelajaran itu semakin sedikit ya biasanya. Memang kejadiannya mungkin dampak seperti itu karena ketertinggalan atau ya daerah yang terjangkau. Kita lanjutkan ya. Nah, ini nanti bisa yang kalian lakukan ya dalam observasi sederhana mungkin. Berbagai masalah yang dihadapi dalam pembelajaran ya. Secara tidak langsung dalam sebuah pembelajaran itu kan memerlukan sebuah pembaharuan ya. Nah, dalam hal ini pembaharuan itu dapat diterima secara positif maupun dapat juga tidak ditolak, tidak diterima ya oleh masyarakat. Mungkin hal itu bisa dapat berkaitan dengan budaya,
keimanan agama mungkin ya, budaya dan agama mungkin misalnya kurang sejalan mungkin ya, hal itu juga dapat kejadian ya dalam menghadapi atau merencanakan sebuah pembaharuan ya. Nah ini jadi di sini bagaimana masalah yang dihadapi ya. Dalam hal ini bagaimana memulai pembaharuan itu sendiri akan menjadikan sebuah masalah ya. Bagaimana mengadakan perencanaan mengenai proses pembaharuan itu, menyusun program tujuannya, proses belajar dengan mempertimbangkan gaya belajar siswa, penilaiannya dan sebagainya. Kemudian bentuk-bentuk mengajar seperti perkuliahan, kegiatan kelompok, pengajaran individual, menurut kecepatan masing-masing dengan penilaian sendiri oleh para siswa dengan menyediakan hardware serta softwarenya. Nah, mungkin hal ini seperti yang ditanyakan tadi mungkin ya, salah satunya menyangkut siswa yang terbelakang mungkin ya, baik dalam penerimaan pelajaran ataupun karena kondisi fisiknya yang menyebabkan siswa itu dikatakan disabilitas. Selanjutnya mengatur tempat belajar untuk kelompok besar, kelompok kecil, untuk belajar individual, seminar, dan testing. Oke, kita lanjutkan. Mereorganisasi jadwal waktu, misalnya, menentukan waktu untuk tiap program dengan tingkat keberhasilan tertentu, mengubah sistem semester untuk menyesuaikannya dengan kecepatan belajar individual, mempersiapkan dan menyediakan penasihat akademis yang membimbing siswa dalam cara belajar yang efektif menurut gaya belajar masing-masing, menyusun silabus dan petunjuk belajar. Tentu dalam hal ini persiapan penasihat akademik itu kan dosen wali yang misalnya. Kalau di sekolah mungkin dikatakan wali kelas. Dalam hal ini bagaimana mengondisikan gitu ya wali kelasnya atau penasihat akademik itu membimbing siswa ya. Bagaimana wali kelas gitu ya, kriterianya bagaimana di sekolah gitu ya. Tentu itu dipersiapkan juga ya salah satunya. Nah, menentukan sistem insentif untuk mereka yang memberi waktu dan tenaga khusus bagi pembaharuan ya. Karena biasanya kebanyakan staf pengajar tidak berminat dan tidak turut aktif dalam pembaharuan karena tidak mendapat penghargaan. Nah, ini juga salah satu faktor ya. Nah, karena secara tidak langsung ya orang pembaharu juga seorang insan manusia ya, yang bekerja mencari nafkah gitu ya sebagai tujuan melaksanakan tugas dan kewajibannya atau bekerja ya. Selanjutnya menyempurnakan dan melengkapi tenaga administratif yang serasi bagi pembaharuan. Nah, ini juga salah satu yang mungkin harus dipersiapkan ya. Mungkin tenaga administratifnya masih gaptek, mungkin bisa juga kejadian seperti itu karena perkembangan teknologi senantiasa hampir setiap waktu mungkin ya. Lanjutkan. Memperbaharui manajemen untuk memperlancar pembaharuan, melatih staf pengajar dan administrasi, kemudian koordinasi program mengenai bidang akademis, pembiayaan staf pengajar, administrasi, fasilitas, dan lain-lain. Juga ini salah satu ya yang harus dipersiapkan dalam mulai ataupun melaksanakan sebuah pembaharuan ya. Mengatur sistem komunikasi antara berbagai unit, antara kepala lembaga dengan administrasi, staf, para siswa, tenaga pengajar dengan para siswa, unit fasilitas dengan staf pengajar dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu hal ya. Koordinasi ini kan dari tingkat kecil ke yang lebih luas gitu ya. Dari sekolah, nah dari sekolah ada
komunitas, misalnya ada kalau pendidikan matematika misalnya ada MGMP, dari komunitas kelompok kecil, kelompok sedang, sampai ke dinas gitu ya. Nah itu kan wewenang pejabat setempat gitu ya, koordinasi apakah pembaharuan yang akan dilaksanakan ini sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Setiap pembaharuan merupakan usaha ya, yang kompleks dan multidimensional ya. Berbagai kesulitan harus diatasi yang memerlukan banyak pemikiran, biaya, waktu, dan frustasi gitu ya. Nah ini juga hal-hal yang berdampak ya. Pemikiran gitu ya. Itu karena pemikirannya itu harus dalam-dalamnya gitu ya, yang memerlukan pembiayaan juga, waktu, dan kadang menimbulkan frustasi ya apabila tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengadakan pembaharuan secara individual dan terbatas lebih mudah daripada pembaharuan pada skala institusional. Mungkin secara institusional sekolah gitu ya, tingkat sekolah itu kan kajiannya lingkupnya kecil gitu ya. Nah, itu masalah yang dihadapinya juga masih sedikit. Belum lagi kalau meningkat ke MGMP gitu ya, komunitas MGMP tingkat kota misalnya ya. Mungkin dari kota ada tingkat provinsi atau kabupaten. Nah, itu kesulitan dihadapi semakin besar gitu ya. Ada dalam lembaga pendidikan sering terdapat suatu kebulatan misalnya dalam metode dan pendekatan mengajar belajar ya. Tiap pengajar memberi pengajaran menurut selera masing-masing ya. Kepentingan pribadi pengajar sering merupakan halangan ke arah perubahan dan pembaharuan. Nah, maka karena itu diperlukan administrator dan pemimpin pendidikan yang terampil dan mampu mendiadakan konflik dan pertentangan serta menggembleng segala tenaga dalam usaha mewujudkan perubahan dan pembaharuan itu. Jadi di sini semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan perubahan atau pembaharuan itu harus saling bekerja sama gitu ya. Tidak dapat berjalan sendiri-sendiri walaupun masing-masing individu memiliki selera yang tentu saja tidak mungkin dapat berkait satu sama lain. Oke. Kita juga dapat mengamati ya masalah yang berperan dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini misalnya sikap guru gitu ya. Mungkin ini juga nanti dapat diamati ya. Melaksanakan observasi. Ya mungkin pendapatnya gitu ya dari pengalaman, karena guru sekolah itu kan juga memiliki pengalaman, harus dapat diteladani. Sikap guru itu kita kategorikan ada sikap otoriter ya, keseimbangan antara perkembangan dan perkembangan psikologis anak gitu ya. Ini dalam hal ini tentu intelektual dan psikologis tidak dapat dipaksakan gitu ya, sesuai dengan kapabilitas usia. Ya. Tentu pemberian hukuman dan ancaman juga tidak akan berdampak misalnya ya, malah dalam hal ini malah berakibat gitu ya. Dalam penggunaan kekuasaan tanpa mempertimbangkan akibat bagi anak, khususnya perkembangan kepribadiannya. Misalnya, dapat dikatakan seorang sikap guru tersebut otoriter. Misalnya. Berikutnya sikap permisif, sebuah reaksi terhadap pengajaran yang otoriter timbul takdiran yang menonjolkan anak sebagai manusia, antara lain atas pengaruh progressive education dan aliran psikologis seperti psikoanalisis, yakni yang menginginkan sikap yang permisif terhadap anak. Sikap ini membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan frustasi, larangan, perintah, atau paksaan.
Pelajaran hendaknya menyenangkan. Guru tidak menonjolkan dirinya dan berada di latar belakang untuk memberi bantuan bila diperlukan. Yang diutamakan adalah perkembangan pribadi anak, khususnya dalam aspek emosional, agar ia dapat bebas dari kegoncangan jiwa dan menjadi manusia yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, bila pribadi anak bebas dari gangguan emosional, maka anak itu akan menjadi pelajar yang lebih efektif dan lebih bahagia. Sikap terakhir adalah sikap real, ya. Baik sikap otoriter maupun sikap permisif mendapat kecaman. Sikap otoriter yang mengatur setiap perbuatan anak bila terlalu dipaksakan, dan hukuman, ya. Tidak mendidik anak menjadi manusia merdeka yang demokratis, yang sanggup berdiri sendiri, sanggup memilih atas tanggung jawab sendiri. Nah, bila diberi kebebasan, ia tidak dapat menggunakannya dengan baik karena biasa diatur oleh orang lain. Sikap pendidik hendaknya jangan terlampau otoriter atau terlampau permisif juga, nah, akan tetapi harus realistis. Nah, dalam hal ini pendidikan memerlukan kebebasan, kan tetapi juga pengendalian. Nah, atau dapat dikatakan sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Larangan dan konflik maupun kebebasan dan kepuasan merupakan bagian dari pendidikan. Nah, terlampau frustasi dan terlampau bebas juga itu sama juga tidak baik. Jadi dalam hal ini keseimbangan, ya, dapat dikatakan sebagai sebuah keseimbangan. Banyak, ya, permasalahan yang dapat diamati. Pribadi guru, bagaimana seharusnya sikap guru, gitu ya. Anak atau bahan pelajaran, guru sebagai model kesulitan dalam pembelajaran. Ini benar, ya. Jadi seorang siswa itu senantiasa meniru kadangkala, ya, sikap guru sebagai sebuah peribahasa, ya, mengatakan guru kencing berdiri dan murid kencing berlari, ya. Ya, apapun yang dilakukan gurunya selalu ditiru oleh muridnya. Jadi mungkin seperti itu. Ya. Demikian halnya dengan perkuliahan, ya. Bagaimana pendapat pengajar, bagaimana pendapat mahasiswa, fungsi kuliah, apakah hasil perkuliahan, apakah kuliah harus dihadiri, kedudukan kuliah, panjang kuliah, cara penyampaian, evaluasi. Nah, itu juga permasalahan-permasalahan, gitu, ya. Yang mungkin dapat dijadikan objek pengamatan.
Baik ya. Lanjutkan. Jadi perubahan ya. Pengamatan mengenai perubahan yang dapat dilakukan itu perubahan dalam sifat dan pola ilmu pengetahuan manusia ya. Kemudian perubahan dalam masyarakat dan tafsiran kita tentang tuntutannya ya. Kan mungkin dalam hal ini kebudayaan maupun agama gitu ya, disesuaikan. Nah, lingkungan tersebut tentu tidak semuanya. Nah, misalnya di lokasinya Mega ya. Nah, itu di lokasinya Mega kebanyakannya non muslim ya. Sedangkan Mega misalnya di sana muslim ya. Nah, seperti itu mungkin ya kondisi yang memerlukan tafsiran dalam pelajaran. Baik ya, mungkin karena kondisi sinyalnya sudah mulai goblok ya. Silakan kalian baca kembali ya. Dan hal ini dapat kita sampaikan pada minggu depan ya sambil kuis ya mungkin atau sebelum sambil melaksanakan kuis mungkin besok kalian mendengar ya. Baik, mungkin karena di sini rebutan ya di kampus mungkin sinyalnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin perkuliahan hari ini Bapak dapat kita akhiri ya. Ada pertanyaan dulu atau hal-hal yang ingin disampaikan mengenai materi masalah-masalah belajar dan pembelajaran ini? Ya, baik ya. Kalau begitu Bapak tutup saja ya perkuliahan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Bapak ingatkan minggu depan kita melaksanakan kuis yang terakhir ya. Dan observasi silahkan kalian lakukan mulai dari sekarang ya. Sederhana ya. Berdasarkan file yang Bapak berikan ya, bahannya. Pengamatannya dapat angket gitu ya. Wawancara gitu ya, terstruktur, tidak terstruktur ya. Oke. Baik, dapat tutup ya perkuliahan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak mohon izin live dari Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.